Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Satrio Permana dari kelas 11 di KV1, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan pengertian makna kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata dapat berupa elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang diucapkan atau dituliskan dan merupakan realisasi kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kata adalah satu unit bahasa yang dapat berdiri sendiri dan terdiri dari satu morfem atau beberapa morfem gabungan. Sementara makna adalah pengertian yang diberikan pada suatu bentuk kebahasaan. Makna kata dalam bahasa Indonesia merupakan hubungan antara ujaran dengan arti dari sebuah kata. Makna kata juga dapat diartikan sebagai maksud yang terkandung dari sebuah kata, baik itu dalam bentuk kalimat maupun paragraf. Pengertian makna kalimat. Kalimat merupakan satu satuan bahasa dalam runtunan satuan bahasa bermula dari fonem, morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Jadi kalimat merupakan satuan bahasa yang tertinggi. Kalimat didefinisikan sebagai runtuhan kata yang gramatikal dan memuat makna yang lengkap. Definisi ini tentu saja berlatar belakang semantik atau sudut pandang makna. Makna sebuah kalimat ditentukan oleh makna pembentuknya dan makna runtuhan kata yang membentuk kalimat tersebut. Dari sisi sematis, kalimat biasanya berisi pernyataan pikiran, perasaan, atau pengalaman yang lengkap dan masuk akal. Kalimat adalah ucapan bahasa yang memiliki arti penuh dan bebas yang seluruhnya ditentukan oleh intonasi kalimat lisan. Sedangkan makna sebuah kalimat di dalam satu tuturan panjang atau paragraf sangat bergantung pada makna kalimat lainnya dan menjadi rangkaiannya. Jenis-jenis makna: makna emotif, makna konotif, makna kognitif, makna referensial, makna piktorial. 1. Makna emotif. Makna emotif adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicaraan atau sikap pembicara yang mengenai atau terhadap suatu yang dipikirkan atau yang dirasakan. Makna emotif merupakan makna dalam suatu kata atau kalimat yang dapat menimbulkan pendengaran emosi, dan hal ini jelas berhubungan dengan perasaan. 2. Makna konotatif. Makna konotatif berbeda dengan makna emotif karena makna konotatif cenderung bersifat negatif, sedangkan makna emotif adalah makna yang bersifat positif. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap apa yang diucapkan atau didengar. Makna kognitif adalah makna yang ditunjukkan oleh acuannya, makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, objek atau gagasan, dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponennya. 4. Makna referensial. Makna referensial merupakan makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjukkan oleh kata atau ujaran. Dapat juga dikatakan makna referensial merupakan makna unsur bahasa yang dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, baik berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen. Makna piktorial adalah makna yang muncul akibat bayangan, pendengaran, atau pembaca terhadap makna piktorial. Makna piktorial adalah makna yang muncul akibat bayangan, pendengaran, atau pembaca
terhadap kata yang didengar atau dibaca. Makna piktorial menghadapkan manusia dengan kenyataan terhadap perasaan yang timbul karena pemahaman tentang makna kata diujarkan atau ditulis. Terus sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis kata atau bentuk kata. Kata merupakan unsur utama dalam pembentuk kalimat. Selain bentuk dasarnya, kata juga dapat dibentuk melalui proses morfologis, yaitu amplifikasi, penghimpunan, tutup kurung, reduplikasi, buka kurung, perulangan, tutup kurung, dan komposisi, buka kurung, penggabungan, tutup kurung, untuk menyampaikan maksud yang terkandung di dalam kalimat. Dalam kalimat kata memiliki kedudukan atau jabatan seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam kaitannya dengan jabatan di dalam kalimat kalimat dan hubungannya dengan fungsi serta makna yang ditunjukkan, kata dikategorikan ke dalam kelas kata dalam perkembangan tata bahasa Indonesia terhadap banyak rumusan tentang kelas kata oleh para ahli bahasa. Berdasarkan bentuknya, dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 4, yaitu kata dasar yang biasanya terdiri dari morfem dasar, kata perimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk. Berdasarkan kesamaan bentuk, fungsi, dan makna dalam tata kalimat bahasa Indonesia, kata dapat dikelompokkan 10 jenis, yaitu nomina, kata benda, verba, kata kerja, yaitu nomina atau kata benda, verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat, pronomina atau kata ganti, numeralia atau kata bilangan, adverbia kata keterangan, konjuksi atau kata sambung, preposisi atau kata depan, artikula atau kata sandang, dan interjeksi kata seru. 1. Nomina, kata benda. Jenis kata dalam bahasa Indonesia pertama adalah kata benda atau nomina. Nomina adalah nama dari sebuah benda, segala sesuatu yang dibendakan dan menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi 2. Kata benda konkret. 1. Kata benda konkret, yaitu nama dari benda-benda yang dapat tangkap panca indera, misalnya rumah, batu, binatang, tanah, api, pemukul panah. Terus 2. Kata benda abstrak, yaitu nama-nama benda yang tidak dapat tangkap oleh panca indera, misalnya keanggungan, kehinaan, kebesaran, kekuatan, kemanusiaan, pencucian, pencurian. Terus ciri-ciri kata benda adalah semua kata yang dapat diterangkan atau diperluas dengan menambahkan yang tambah kata sifat, atau yang sangat tambah kata sifat di belakang kata tersebut. Misalnya rumah yang sangat besar, batu yang keras. Waduh, kok keras. Terus 2. Verba, kata kerja. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang kedua adalah kata kerja atau verba. Verba adalah kata kerja merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya suatu. Verba menduduki fungsi sebagai predikat dalam kalimat. Ciri-ciri kata kerja dalam bahasa Indonesia adalah kata tersebut dapat diperluas dengan kelompok kata dengan kata sifat atau dengan kata benda. Misalnya berjalan dengan cepat, waduh cepat banget. Berbicara dengan dosen. Berdasarkan fungsi kalimat, yaitu sebagai predikat, kata kerja dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kata kerja penuh, kata kerja yang langsung berfungsi sebagai predikat tanpa bantuan kata-kata lain. Kata kerja bantu, yaitu suatu kata yang memiliki fungsi khusus, kata kerja utama. 3.
3. Adjektiva atau kata sifat. Jenis kata dalam bahasa Indonesia ketiga adalah kata sifat atau adjektiva. Kata-kata dapat diikuti dengan kata keterangan sekali serta dapat dibentuk menjadi kata ulang berimbuhan gabung senya, disebut dengan kata sifat. Contoh, indah. Buka kurung, indah sekali, seindah-indahnya. Tutup kurung. Pada tingkat frase, letak kata sifat adalah di belakang kata benda disifatinya. Misalnya rumah besar, pemandangan indah, meja kecil. Secara umum, adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat, keadaan, watak seseorang, binatang, atau benda. Dalam sebuah kalimat, adjektiva berfungsi sebagai penjelas, subjek, predikat, dan objek. 4. Adverbial, kata keterangan. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang keempat adalah kata keterangan atau adverbial. Adverbial, kata keterangan adalah kata yang menerangkan predikat, buka kurung, verba, tutup kurung, suatu kalimat. Ada beberapa jenis adverbial kata keterangan dalam bahasa Indonesia, yaitu A. Adverbial kuantitatif menggambarkan makna yang berhubungan dengan jumlah, misalnya banyak, sedikit, cukup, dan kira-kira. B. Adverbial limitatif menggambarkan makna yang berhubungan dengan pembatasan, misalnya hanya saja dan sekedar. Adverbial C. Adverbial frekuentif menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat keseringan terjadinya sesuatu, misalnya selalu, sering, atau misalnya selalu, terus sering, jarang, dan kadang-kadang. D. Adverbial kewaktuan menggambarkan makna yang berhubungan dengan waktu terjadinya suatu peristiwa, misalnya baru dan segera. Adverbial kontrastif menggambarkan penentangan makna atau pertentangan makna kata atau hal yang dinyatakan sebelumnya, misalnya bahkan, malahan, dan justru. Adverbial keniscayaan menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian terjadinya suatu peristiwa, misalnya pasti dan tentu. Pronomia, kata ganti. Jenis kata dalam bahasa Indonesia kelima adalah kata ganti atau pronominal. Kata ganti pronominal adalah kata yang dipakai mengacu kepada nominal lain dan struktur kalimat. Ada 3 macam pronominal dalam bahasa Indonesia, yaitu A. Pronominal persona, B. Pronominal penunjuk, dan C. Pronominal penanya. 6. Numeria, kata bilangan. Jenis kata dalam bahasa Indonesia ke-6 adalah kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyak sesuatu hal yang konkret, orang, binatang, atau barang, dan konsep. 7. Konjuksi atau kata sambung. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang 7 adalah kata sambung atau konjuksi. Konjuksi atau buka kurung kata sambung adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa sederajat, kata dengan kata, frasa. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat. Berikut ini deskripsi kata hubungan dan contohnya. A. Konjuktor, koordinatif, dan serta, tetapi, atau sedangkan, dan melainkan. Saya 8. Preposisi kata depan. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang ke-8 adalah kata depan dan preposisi. Preposisi atau kata depan adalah kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Kata depan menunjukkan berbagai hubungan makna antara kata sebelum dan sesudah preposisi. 9. Artikula. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang ke-9 adalah kata sandang atau artikula. Kata sandang artikula adalah kata tugas yang membatasi makna nomina dalam bahasa Indonesia. Ada 3 jenis artikula, yaitu A. Artikula yang bersifat gelar, B. Artikula yang mengacu pada makna kelompok, dan C. Artikula yang menominalkan. 10. Dan yang terakhir, kata seru, injek atau interjeksi.
Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang ke-10 adalah kata seru atau kata interjeksi. Kata seru atau buka kurung interjeksi adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hari pembicaraan untuk memperkuat ungkapan rasa hari seperti kagum, sedih, dan heran. Orang memakai kata tertentu di samping kalimat yang mengandung makna pokok tersebut. Dan sekian, terima kasih dari saya, Dani.